Yo, WhatsApp? Apa kabar semua sahabat bola holikers dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan mereview pertandingan antara Manchester City yang harus bertandang ke Goodison Park dengan menghadapi Everton di matchday ke-35 dan atau 36 pekan ini. Manchester City berhasil menaklukkan Everton dan membuat Sandys itu sangat bisa untuk turun ke divisi Championship jika tidak bisa memenangkan dua pertandingan yang akan dilakukan sisa waktu untuk bisa bertahan di Premier League. Manchester City superior sekali di pertandingan kali ini. Jadi memang ini adalah kans besar untuk Manchester City. Selangkah lagi mereka akan bisa untuk juara di Premier League jika saja bisa menaklukkan Chelsea di Etihad Stadium dan bisa mengunci juara untuk 3 kali berturut-turut dan untuk kelima kalinya di tangan Pep Guardiola. Walaupun tidak ada De Bruyne, walaupun tidak ada Jack Grealish, tidak ada Bernardo Silva, ya, dan John Stones pun dicadangkan, tetapi kepaduan dan juga kolektivitas dari skuad Manchester City itu mampu bisa meredam dari semangat juang Everton yang memang bertahan hidup agar bisa tetap stay di Premier League. Pemain terbaik di pertandingan kali ini yaitu Ilkay Gundogan yang memberikan assist kepada Erling Haaland dan juga 2 gol yang diciptakannya semakin menguatkan dia sebagai penyelamat bagi City dan sebagai skuad yang sangat penting untuk bisa bertahan di Manchester City karena rumornya Gundogan dan Bernardo Silva itu akan diambil atau dibajak oleh Barcelona yang memang memberikan nilai tinggi gaji yang lebih besar dari Manchester City. Tapi kita lihat nanti karena Pep Guardiola sendiri berharap masih bisa bertahan Ilkay Gundogan selama 1 musim untuk bisa menjadi bagian dari legenda Manchester City. Gol yang pertama diciptakan itu sangat cantik sekali. Tendangan flick yang dilakukan oleh Ilkay Gundogan membuat dia menjadi seorang suksesor atau pemecah kebuntuan saat Erling Haaland itu tidak mendapatkan ruang yang baik dalam mencetak gol. Jadi ini hal yang baik. Begitupun saat melawan Leeds di minggu lalu, meskipun ada gagal penalti, tetapi 4 gol dari 2 pertandingan diciptakan oleh Ilkay Gundogan membuatnya sangat penting dalam skuad Pep Guardiola di musim ini dan paling punya kontribusi sebaik yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Jadi memang ini akan sangat dilematis jika harus kehilangan Ilkay Gundogan di musim depan karena sosoknya yang begitu vital, sosoknya yang menjadi leaders untuk menggantikan Fernandinho, ban kapten yang diemban oleh Ilkay Gundogan saat ini menjadi pemacu dan pemantik semangat untuk meraih treble winner yang ada di depan mata. Dan di minggu depan, ya, mereka akan mencoba untuk mengamankan Liga Premier dengan memenangkan pertandingan melawan Chelsea di Etihad Stadium. Sementara di pertandingan Arsenal melawan Brighton, ya, Arsenal takluk atas Brighton dengan skor 3-0, ya. Ini menjadi title blow untuk Arsenal. Dengan kegagalan ini, Arsenal officially gagal untuk meraih 1 pun trofi di musim ini. Arsenal telah melepaskan Carabao Cup, ya, FA Cup dan juga UEFA Europa League untuk bagaimana bisa konsentrasi di Premier League. Namun sayangnya, pasukan Arteta dengan skuad muda mereka tidak punya mentalitas juara untuk bisa bersaing di Liga Premier, terutama bersaing untuk Manchester City yang memang sangat digdaya sekali, punya 2 skuad yang sama persis. Komplitnya skuad Pep Guardiola dan balance-nya mereka dalam cadangan dan pemain inti membuat tim-tim di Premier League akan sangat sulit jika ingin bersaing di Premier League, ya, karena mereka punya manajemen yang bagus, manajemen rekrut yang bagus, sporting director yang sangat jeli bagaimana kebutuhan tim, sementara pelatih jenius dari Pep Guardiola tahu siapa yang akan cocok masuk dalam skema permainan mereka.
Ditambah lagi asisten pelatih dari Pep Guardiola, Enzo Maresca, itu memang sedikit merubah taktik dan permainan yang lebih bisa padu terhadap Erling Haaland. Dan ini tidak dimiliki oleh pemain yang ada di skuad dari Arsenal. Mereka pemain muda. Bayangkan ketika Saliba tidak ada, siapa yang akan mengganti back terbaik mereka yang saat ini memang cedera sampai akhir musim. Sementara pengganti Saliba, yaitu Rob Holding, itu adalah defender sekelas Championship. Jadi memang tidak bisa kita membandingkan bahwa Arsenal bisa bertahan sampai akhir musim. Meskipun 93% season yang dilalui oleh Arsenal itu berada di puncak klasemen, tetapi beberapa pertandingan dalam sebulan ini memang mereka banyak kehilangan poin. Kehilangan poin dari Liverpool, kehilangan poin dari West Ham, kehilangan poin dari Southampton, itu yang membayar mereka bisa melepaskan Premier League ke tangan Manchester City. Jadi musim depan Arsenal akan makin struggle dalam bersaing di 4 besar karena mereka akan bermain Liga Champions, mereka akan bermain di kompetisi FA Cup, mereka akan berkompetisi di Carabao Cup, dan juga di mana kita lihat bahwa Manchester United pasti akan berbenah, Liverpool akan masih berbenah, Mauricio Pochettino dengan Chelsea-nya yang harusnya bisa berbenah untuk memperbaiki jarak dari pemimpin klasemen atau setidaknya bisa bersaing di 4 besar, sementara Liverpool pasti akan jor-joran lagi untuk bagaimana bisa meregenerasi pemain-pemain mereka yang sudah banyak ingin hengkang. Jadi belum lagi kita tahu bahwa Newcastle sudah, jika mereka masuk ke Liga Champions atau zona Eropa, bukan tidak mungkin mereka akan membeli pemain-pemain yang bisa memperkuat mereka dengan unlimited money-nya. Ini akan sangat seru kalau saja Arsenal bisa memanfaatkan pembelian pemain dan mengisi beberapa pemain yang bisa bertukar posisi dan sama baiknya. Mungkin bisa jadi mereka bisa stay up di posisi 4, tetapi jika mereka gagal untuk bagaimana ekspektasi fans mereka untuk bisa punya balance squad yang sama, terancam bisa keluar dari 4 besar di musim yang akan datang. Karena akan banyak kompetisi yang akan terjadi di musim depan jika saja Manchester United dibeli oleh Sheikh Jassim, yang saat ini fans mereka menginginkan pemilik baru dari Qatar dan ingin mengusir Glazer dari tanah Manchester United. Jadi kita akan menunggu bagaimana nantinya Premier League musim depan, karena pasti akan sangat kompetitif lagi dengan bursa transfer yang akan semakin jor-joran. Jadi selamat Manchester City 100% akan memenangkan trofi Premier League jika mampu menaklukkan Chelsea di Etihad Stadium minggu depan. Jadi selamat bagi Manchester City dan semua citizen. Jika Arsenal kalah dari Nottingham Forest di City Ground karena Nottingham Forest, maka ini membuat lebih cepat lagi Manchester City menjuarai Liga Premier. Jika Arsenal kalah dari Nottingham Forest, bukan tidak mungkin Guard of Honor akan dilakukan oleh Chelsea di kandang Etihad Stadium. So itu saja mungkin pembahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.